Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh sahabat setia channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, terutama bagi para sahabat lansia yang mungkin mulai merasa penglihatan tidak sejernih dulu. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa huruf di koran mulai tampak samar, wajah cucu terlihat kabur, atau lampu di malam hari terasa menyilaukan hingga pandangan menjadi tidak nyaman? Jika iya, maka video ini adalah untuk Bapak dan Ibu. Karena hari ini kita akan membongkar satu rahasia sederhana yang bisa membantu memulihkan mata buram secara alami tanpa operasi mahal atau obat-obatan kimia yang menakutkan. Sahabat lansia sehat, mata adalah jendela kehidupan. Melalui mata, kita menikmati senyum keluarga, membaca doa, melihat keindahan alam, dan menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Namun seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai kehilangan kejernihan penglihatan. Awalnya tampak biasa, seperti sulit membaca tulisan kecil atau merasa silau saat melihat cahaya terang. Lama-kelamaan, kabut halus seolah menutupi pandangan, membuat dunia tampak pudar. Banyak yang kemudian memilih pasrah, berpikir bahwa kondisi ini adalah bagian dari penuaan yang tidak bisa dihindari. Padahal, kebenarannya tidak selalu begitu. Mata buram bukan sekadar tanda usia, melainkan tanda tubuh kita sedang kekurangan nutrisi penting untuk saraf dan retina. Bayangkan retina sebagai layar halus di belakang bola mata yang bertugas menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi gambar. Ketika retina kekurangan nutrisi, ia mulai melemah. Sinyal ke otak menjadi kabur, dan penglihatan pun perlahan memudar. Inilah awal dari berbagai gangguan penglihatan yang sering dialami lansia, mulai dari rabun senja, mata kering, hingga degenerasi makula yang bisa menyebabkan kebutaan. Yang sering disayangkan adalah banyak orang langsung bergantung pada kacamata atau operasi, padahal solusi alami sudah disediakan oleh alam. Ada satu makanan sederhana, murah, dan mudah ditemukan di dapur, yang ternyata mampu membantu memulihkan kejernihan mata. Makanan ini bukan obat ajaib, melainkan sumber nutrisi alami yang jika dikonsumsi rutin bisa memperkuat saraf penglihatan, menutrisi retina, dan melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Sebelum saya ungkap makanan tersebut, mari kita pahami dulu penyebab utama mata buram pada lansia. Salah satu penyebab utamanya adalah stres oksidatif, yaitu kondisi ketika jumlah radikal bebas di tubuh jauh lebih banyak dibandingkan antioksidan yang melindungi sel. Radikal bebas ini datang dari polusi udara, cahaya gawai, sinar matahari, hingga makanan yang tidak sehat. Mereka menyerang sel-sel mata, terutama retina dan makula, menyebabkan lapisan pelindung mata menipis dan kehilangan kemampuannya menangkap cahaya dengan baik. Akibatnya, bayangan yang masuk ke otak menjadi kabur. Bapak dan Ibu, polusi dan radiasi cahaya adalah bagian dari kehidupan modern yang sulit dihindari. Namun tubuh kita sebenarnya punya sistem pertahanan alami yang bisa melawan semua kerusakan ini, asal mendapat bahan bakar yang tepat. Nah, bahan bakar itu berasal dari makanan yang kaya antioksidan, beta-karoten, lutein, dan zeaksantin. Zat-zat ini bekerja layaknya pelindung mata dari dalam, memperkuat pembuluh darah halus, serta menjaga agar makula tetap sehat. Dan kabar baiknya, semua nutrisi ini ada di dalam satu makanan sederhana yang sering kita lihat di pasar setiap hari. Mari kita bayangkan pagi hari di rumah. Sinar matahari masuk lewat jendela, tapi bagi sebagian orang lansia, cahaya itu terasa terlalu terang dan menyilaukan. Tulisan di koran tampak menari, warna bunga di halaman tidak lagi seindah dulu. Padahal di masa muda, mata mereka begitu tajam hingga bisa membaca tulisan kecil di jarak jauh. Perubahan ini bukan hal sepele, karena penglihatan yang buram tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga menurunkan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Banyak lansia yang akhirnya enggan keluar rumah karena takut tersandung, tidak percaya diri menyetir, atau merasa malu karena harus selalu menyipitkan mata. Namun sahabat lansia sehat, jangan menyerah. Karena penelitian modern menunjukkan bahwa tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri bila diberi nutrisi yang tepat. Makanan yang akan kita bahas nanti mengandung zat aktif yang terbukti mampu meningkatkan kepadatan pigmen pelindung mata, memperkuat jaringan retina, dan memperlambat proses penuaan mata. Inilah rahasia mengapa beberapa orang tetap bisa membaca dengan jelas meskipun usianya sudah di atas 70 tahun. Mereka bukan hanya beruntung, tapi menjaga asupan nutrisi yang benar selama bertahun-tahun.
Banyak penelitian di bidang nutrisi dan oftalmologi membuktikan bahwa orang yang rutin mengonsumsi makanan kaya beta-karoten dan lutein memiliki risiko lebih rendah mengalami degenerasi makula. Beta-karoten diubah tubuh menjadi vitamin A yang berperan penting dalam pembentukan pigmen rhodopsin, yaitu pigmen yang membantu mata melihat dalam kondisi cahaya redup. Sementara lutein dan zeaxanthin berfungsi seperti kacamata alami yang menyaring sinar biru berlebihan dari layar gawai atau cahaya matahari. Ketika zat-zat ini bekerja bersama, hasilnya sangat luar biasa. Penglihatan menjadi lebih tajam, warna terlihat lebih hidup, dan risiko kebutaan dini menurun drastis. Sahabat lansia sehat, seringkali kita menganggap makanan berwarna cerah hanya menarik di mata, padahal warna itu adalah tanda kekayaan nutrisi di dalamnya. Pigmen alami pada makanan itulah yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari radikal bebas. Jadi semakin cerah warnanya, semakin kuat pula kandungan antioksidannya. Dan dalam konteks kesehatan mata, warna oranye terang adalah simbol dari kekuatan penyembuhan alami yang luar biasa. Bapak dan Ibu, bayangkan betapa berharganya bisa kembali membaca Al-Quran dengan jelas, melihat wajah cucu tanpa kabut, atau menikmati indahnya langit sore tanpa rasa silau menyakitkan. Semua itu bukan lagi angan-angan, tapi bisa dicapai dengan langkah sederhana. Rahasia mata jernih bukan hanya di kacamata atau obat tetes, tapi di piring makan yang kita isi setiap hari. Apa yang kita makan hari ini menentukan seberapa jernih kita melihat dunia esok hari. Dan itulah sebabnya mengapa saya selalu mengatakan bahwa makanan bukan hanya sekadar pengisi perut, tapi juga obat yang dikirim langsung oleh alam untuk memperbaiki tubuh kita. Satu makanan sederhana yang akan kita bahas di bab berikutnya bukan hanya lezat, tapi juga penuh keajaiban kesehatan. Makanan ini mudah didapat, murah, dan bisa diolah dengan berbagai cara tanpa kehilangan khasiatnya. Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, saya ingin mengajak sahabat lansia sehat untuk mulai memperhatikan pola makan harian. Kurangi makanan instan yang tinggi garam dan minyak, perbanyak buah serta sayur berwarna cerah. Sahabat lansia sehat, di bab berikutnya saya akan bongkar rahasia makanan luar biasa itu. Makanan yang tidak hanya menjaga kesehatan mata, tapi juga membantu mengembalikan kejernihan penglihatan yang perlahan memudar. Jadi pastikan Bapak dan Ibu menonton sampai akhir, karena apa yang akan saya bagikan bisa menjadi titik balik untuk menjaga penglihatan tetap tajam hingga usia lanjut. Tetap bersama saya, kita akan lanjut ke pembahasan yang lebih dalam tentang bagaimana satu makanan sederhana bisa menjadi penyelamat bagi mata yang mulai buram. Sahabat lansia sehat, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang pentingnya menjaga mata agar tetap jernih di usia senja. Setelah kita memahami bahwa penyebab mata buram bukan sekadar usia, tetapi lebih kepada kurangnya asupan nutrisi penting bagi retina dan saraf penglihatan, kini saatnya kita mendalami bagaimana cara kerja makanan dalam memperbaiki kondisi tersebut. Banyak orang masih menganggap remeh pengaruh pola makan terhadap kesehatan mata. Padahal, setiap makanan yang kita konsumsi akan mempengaruhi langsung fungsi dan kekuatan sel-sel dalam tubuh, termasuk sel pada organ mata. Ketika tubuh kekurangan zat-zat tertentu seperti vitamin A, lutein, dan zeaxanthin, maka kemampuan mata untuk menangkap cahaya, membedakan warna, dan melihat dalam kondisi redup pun menurun. Inilah yang menyebabkan huruf di koran tampak kabur, wajah cucu terlihat samar, dan sinar lampu tampak menyilaukan hingga menyakitkan. Para peneliti telah lama mengamati kaitan antara kekurangan vitamin A dan gangguan penglihatan. Dalam dunia medis, kekurangan vitamin A dikenal sebagai salah satu penyebab utama rabun senja, yaitu kesulitan melihat dengan jelas saat cahaya redup. Gejala ini banyak dialami oleh lansia, dan jika tidak ditangani dengan baik bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, bahkan kebutaan permanen. Yang menjadi kabar baik adalah bahwa kondisi ini bisa dicegah dan sebagian besar bisa diperbaiki hanya dengan memperbaiki pola makan. Satu porsi kecil makanan kaya vitamin A setiap hari cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh, memperbaiki kerusakan ringan pada retina, dan membantu mata kembali berfungsi optimal. Dan makanan yang kita bicarakan ini bukan makanan mahal atau langka, melainkan makanan sederhana yang sudah dikenal sejak dulu. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar akan kekuatan alami dari bahan pangan lokal yang tersedia di pasar. Mereka lebih memilih solusi instan seperti kacamata baru, obat tetes, atau bahkan tindakan medis yang mahal. Padahal, jika mereka tahu bahwa satu jenis sayuran bisa memberi perlindungan alami bagi penglihatan, mungkin mereka akan lebih memperhatikan apa yang mereka makan setiap hari. Makanan ini memiliki warna oranye terang yang khas, rasanya manis lembut, dan bisa diolah menjadi berbagai menu favorit. Di dalamnya terkandung kombinasi sempurna antara beta-karoten yang akan diubah menjadi vitamin A, lutein yang menyaring cahaya biru berlebih,
dan zeaxanthin yang melindungi jaringan retina dari kerusakan. Kombinasi ketiga zat ini membentuk perisai alami di dalam mata yang akan menjaga kejernihan penglihatan, memperkuat daya tangkap cahaya, dan menunda proses penurunan fungsi mata akibat penuaan. Lebih dari itu, makanan ini juga memperbaiki sirkulasi darah mikro ke dalam mata. Ini penting karena retina dan makula mata sangat bergantung pada suplai darah yang lancar agar tetap sehat. Ketika aliran darah ke mata terhambat karena pola makan buruk atau kolesterol tinggi, maka oksigen dan nutrisi tidak bisa sampai dengan optimal ke sel-sel penglihatan. Akibatnya, sel retina menjadi cepat lelah, kabur, dan mudah rusak. Maka dengan mengonsumsi makanan yang juga membantu memperlancar sirkulasi, kita bisa mendapatkan manfaat ganda. Tidak hanya untuk lansia, makanan ini juga sangat baik dikonsumsi oleh anak-anak dan dewasa muda sebagai bentuk pencegahan dini terhadap gangguan penglihatan. Karena sebagaimana kita tahu, kebiasaan menatap layar ponsel atau televisi dalam waktu lama sangat mempengaruhi kesehatan mata. Maka mengonsumsi makanan pelindung mata sejak dini adalah investasi jangka panjang yang sangat bijak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menyajikan makanan ini dalam berbagai cara. Bisa dimakan mentah, dijadikan jus segar, dikukus, direbus, atau dicampur dalam sup. Rasa manis alaminya membuat makanan ini disukai oleh banyak orang, termasuk anak-anak. Bahkan bagi lansia yang sudah mulai kesulitan mengunyah makanan keras, olahan lembut dari makanan ini tetap bisa dikonsumsi tanpa kesulitan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin makanan ini selama 3 bulan berturut-turut bisa memberikan dampak signifikan terhadap kejernihan penglihatan. Banyak pasien lansia yang mengaku bisa membaca koran kembali tanpa kacamata, merasa lebih nyaman saat melihat cahaya terang, dan tidak lagi merasa silau ketika berkendara di malam hari. Semua manfaat ini mereka rasakan hanya dari kebiasaan kecil, yaitu menambahkan satu jenis makanan sehat ke dalam menu harian mereka. Hal ini mempertegas pesan penting bahwa perubahan besar dalam kesehatan seringkali berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Tidak perlu menunggu sakit parah atau menunggu resep dokter. Langkah-langkah kecil seperti memilih bahan pangan yang tepat sudah cukup untuk memberikan perlindungan maksimal bagi mata. Sahabat lansia sehat, perlu diketahui bahwa makanan ini bukan hanya memberikan manfaat langsung untuk mata, tetapi juga memiliki efek positif terhadap sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Kandungan antioksidan di dalamnya membantu tubuh melawan radikal bebas yang juga menjadi penyebab berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Maka dengan mengonsumsi makanan ini, bapak dan ibu tidak hanya menjaga mata, tetapi juga melindungi tubuh dari penyakit kronis lainnya. Kita tidak bisa menghindari proses penuaan, tetapi kita bisa memperlambat dampak buruk dari proses tersebut dengan gaya hidup sehat. Salah satunya adalah dengan menyadari pentingnya makanan sebagai penyembuh alami. Ketika kita memberikan makanan terbaik kepada tubuh, maka tubuh akan memberi kembali dengan kesehatan yang lebih baik, termasuk kesehatan mata. Mata yang sehat adalah anugerah besar. Ia memberikan kita kemampuan untuk menikmati indahnya dunia, melihat senyum keluarga, membaca kitab suci, dan menjalani aktivitas harian dengan nyaman. Jangan sampai kita kehilangan semua itu, hanya karena kita mengabaikan kekuatan alami yang sudah tersedia di sekitar kita. Di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam untuk mengenal makanan luar biasa ini secara spesifik. Kita akan pelajari kandungan nutrisinya, cara kerja zat aktif di dalamnya, dan bagaimana cara paling efektif untuk mengonsumsinya agar hasilnya maksimal. Jadi tetap bersama kami, karena informasi ini bisa menjadi titik balik bagi siapa saja yang ingin menjaga penglihatan tetap jernih, alami, dan tahan lama hingga usia lanjut. Sahabat lansia sehat, setelah kita membahas bagaimana penglihatan buram seringkali berawal dari kerusakan halus pada retina dan makula mata, kini saatnya kita membongkar rahasia besar yang selama ini tersembunyi di dapur rumah kita sendiri. Makanan alami yang tampak biasa saja, namun memiliki kekuatan luar biasa dalam menjaga bahkan memulihkan mata yang mulai kabur. Makanan ini tidak lain adalah wortel. Ya, wortel. Sayuran berwarna oranye terang ini ternyata bukan hanya sekadar pelengkap sayur sop atau campuran pada tumisan. Di balik warna cerahnya yang khas, wortel menyimpan sejuta manfaat yang sangat penting bagi kesehatan mata, khususnya pada usia lanjut. Dan bukan hanya cerita turun-temurun, manfaat ini telah dibuktikan oleh berbagai penelitian ilmiah dan jurnal medis dari seluruh dunia. Wortel mengandung senyawa utama bernama beta-karoten, yaitu pigmen alami yang memberikan warna oranye pada sayuran tersebut. Ketika dikonsumsi, beta-karoten akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A, yaitu vitamin yang sangat penting dalam proses melihat. Vitamin A ini diperlukan untuk produksi pigmen rhodopsin,
yang memungkinkan mata menangkap cahaya dalam kondisi gelap atau redup. Itulah sebabnya orang yang kekurangan vitamin A sering mengalami rabun senja, yaitu kesulitan melihat di malam hari atau dalam pencahayaan yang minim. Namun wortel tidak berhenti sampai di situ. Di dalamnya juga terdapat dua senyawa penting lainnya yang tidak kalah hebat, yaitu lutein dan zeaxanthin. Kedua senyawa ini adalah karotenoid yang memiliki peran spesifik dalam melindungi makula, bagian tengah retina yang bertanggung jawab terhadap ketajaman visual. Lutein dan zeaxanthin bekerja dengan cara menyaring cahaya biru berlebih yang dipancarkan oleh layar ponsel, televisi, dan sinar matahari. Selain itu, mereka juga menangkal radikal bebas yang menyerang sel mata. Bayangkanlah lutein dan zeaxanthin seperti tirai pelindung dalam mata kita. Tanpa mereka, sinar berbahaya akan langsung masuk dan merusak struktur sensitif di dalam retina. Maka tidak heran, banyak ahli mata menyarankan konsumsi makanan kaya lutein dan zeaxanthin sebagai langkah alami untuk mencegah degenerasi makula, penyakit mata yang sangat umum pada lansia dan menjadi salah satu penyebab utama kebutaan. Sahabat lansia sehat, salah satu kelebihan wortel adalah kemudahan dalam penyajiannya. Wortel bisa dimakan dalam bentuk mentah, direbus, dikukus, dijus, hingga dijadikan sup. Bahkan saat dimasak, kandungan nutrisinya tetap stabil, terutama bila dimasak sebentar atau dikukus. Kombinasi rasa manis alami, tekstur yang empuk, serta aroma khas membuatnya mudah diterima oleh semua kalangan usia, termasuk lansia yang memiliki gangguan mengunyah atau tidak memiliki gigi lengkap. Mari kita bahas lebih rinci tentang cara kerja senyawa dalam wortel terhadap penglihatan. Ketika seseorang mengonsumsi wortel secara rutin, beta-karoten diserap oleh usus dan diubah menjadi vitamin A dalam hati. Dari situ, vitamin A dibawa oleh darah menuju mata, di mana ia akan digunakan untuk memperbaiki sel batang dan kerucut yang ada di retina. Sel batang berfungsi menangkap cahaya dalam kondisi gelap, sedangkan sel kerucut berperan dalam menangkap warna dan detail gambar. Dalam proses ini, vitamin A berfungsi seperti bahan bakar utama yang membuat mata bisa bekerja dengan optimal. Tanpa bahan bakar ini, penglihatan akan cepat lelah, mudah silau, dan kabur. Itulah sebabnya kekurangan vitamin A bisa berdampak langsung pada penurunan fungsi penglihatan. Selain itu, lutein dan zeaxanthin dalam wortel juga langsung masuk ke makula dan membentuk lapisan pelindung yang menyerap cahaya biru. Dengan begitu, bagian paling sensitif dari retina akan lebih terlindungi dari kerusakan. Penelitian menunjukkan bahwa kadar lutein dan zeaxanthin yang tinggi dalam makula berhubungan langsung dengan ketajaman visual yang lebih baik dan risiko kebutaan dini yang lebih rendah. Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa wortel juga memperlancar aliran darah mikro ke bola mata. Di usia lanjut, pembuluh darah kapiler yang menyuplai oksigen dan nutrisi ke retina seringkali mengalami pengerasan atau penyempitan akibat pola makan buruk, kolesterol tinggi, dan kurang gerak. Akibatnya, suplai oksigen ke mata menjadi terganggu, membuat mata cepat lelah dan sulit fokus. Kandungan vitamin dan antioksidan dalam wortel membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, memperbaiki sirkulasi, dan menjaga retina tetap sehat. Sahabat lansia sehat, mari kita bayangkan sejenak manfaat nyata dari rutinitas sederhana ini. Seorang lansia yang sebelumnya kesulitan membaca label obat karena hurufnya terlalu kecil, kini bisa membacanya dengan jelas. Seorang nenek yang biasanya silau saat menatap lampu kendaraan di malam hari, kini merasa lebih nyaman. Atau seorang kakek yang dulu harus memicingkan mata saat melihat wajah cucunya, kini bisa menatapnya dengan penuh kehangatan tanpa kabut di pandangan. Semua itu bisa terjadi hanya dengan satu langkah kecil, yaitu mengonsumsi wortel setiap hari. Konsistensi adalah kunci. Tidak perlu dalam jumlah besar, cukup 1 hingga 2 buah wortel berukuran sedang per hari, dan efek perlindungannya akan terasa seiring waktu. Yang menarik, wortel juga sangat cocok dikombinasikan dengan makanan lain untuk meningkatkan penyerapannya. Karena beta-karoten larut dalam lemak, disarankan mengonsumsi wortel bersama sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun, santan, atau alpukat agar penyerapan vitamin A lebih optimal. Sebagai contoh, wortel kukus yang dicampur dengan sedikit minyak kelapa bisa menjadi camilan sehat yang bergizi tinggi. Selain dimakan langsung, wortel juga bisa dijadikan jus bersama buah lain seperti jeruk atau apel. Kombinasi ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan sinergi vitamin dan antioksidan yang luar biasa bagi mata. Jus wortel setiap pagi, selain membantu penglihatan, juga meningkatkan daya tahan tubuh dan memberikan energi alami. Banyak orang menganggap bahwa menjaga kesehatan mata harus dilakukan dengan tindakan besar, seperti membeli suplemen mahal atau periksa ke dokter spesialis secara rutin.
Padahal langkah awal bisa dimulai dari dapur rumah sendiri. Wortel sebagai salah satu sayuran paling mudah didapatkan di pasar tradisional maupun supermarket, memberikan bukti bahwa kesehatan mata bisa dimulai dari piring makan. Maka dari itu, jika kita ingin menjaga kejernihan mata, mempertahankan kemandirian dalam beraktivitas, dan menikmati hidup dengan pandangan yang terang benderang, mulailah dengan menambahkan wortel dalam menu harian. Tidak hanya sebagai lauk tambahan, tapi sebagai makanan utama yang menyumbangkan nutrisi penting bagi jendela kehidupan kita. Di bab selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana membedakan penglihatan buram karena kelelahan mata biasa dengan gejala awal kerusakan retina. Kita akan pelajari tanda-tanda yang sering diabaikan dan bagaimana wortel serta pola makan lain dapat membantu mencegahnya sejak dini. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena informasi berikutnya akan sangat menentukan langkah bapak dan ibu dalam menjaga penglihatan tetap tajam hingga hari tua. Sahabat Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah membahas betapa luar biasanya manfaat wortel sebagai makanan sederhana yang dapat membantu menjaga dan memulihkan penglihatan. Kita telah mengenal kandungan nutrisi penting seperti beta-karoten, vitamin A, lutein, dan zeaksantin yang ada di dalamnya. Kini saatnya kita menyadari bahwa sebelum kondisi mata memburuk, tubuh sebenarnya sudah memberikan berbagai tanda awal yang bisa kita kenali dan responi dengan cepat. Sayangnya, banyak orang, terutama lansia, tidak menyadari bahwa gejala-gejala kecil yang sering dirasakan adalah sinyal awal bahwa mata sedang mengalami tekanan atau kerusakan yang perlu segera ditangani. Mata yang buram, mudah lelah, atau terasa kering, seringkali dianggap biasa. Padahal bisa jadi itu adalah tanda awal dari proses degeneratif pada retina dan makula mata. Salah satu gejala paling umum yang sering terjadi adalah ketidaknyamanan saat membaca huruf kecil, terutama di malam hari atau dalam pencahayaan redup. Banyak lansia mulai merasa harus memegang koran jauh-jauh atau menyipitkan mata untuk bisa membaca. Ini bukan sekadar rabun biasa, tetapi bisa jadi menunjukkan penurunan fungsi makula, bagian dari retina yang bertugas menangkap detail dan ketajaman visual. Jika makula mulai melemah, maka kemampuan mata untuk melihat garis lurus atau warna dengan akurat pun akan berkurang. Tanda berikutnya adalah sensitivitas terhadap cahaya. Seseorang yang biasanya bisa melihat dengan nyaman di bawah cahaya matahari, kini mulai merasa silau berlebihan atau bahkan sakit mata saat melihat sinar terang. Ini adalah pertanda bahwa pelindung alami dalam mata, yaitu pigmen makula, mulai berkurang. Akibatnya, cahaya yang masuk terlalu kuat dan menyakiti sel-sel sensitif di retina. Jika tidak segera ditangani, maka risiko kerusakan lebih dalam akan meningkat. Gejala lain yang juga sering diabaikan adalah pandangan kabur saat beraktivitas di pagi atau malam hari. Banyak lansia merasa dunia seperti tertutup kabut, warna tampak kusam, dan wajah orang terlihat samar. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas hidup. Bahkan, bisa menyebabkan kecemasan, depresi ringan, dan rasa takut untuk beraktivitas di luar rumah. Padahal jika ditelusuri, kondisi ini berakar dari kekurangan nutrisi pada mata. Sahabat lansia sehat, penting bagi kita untuk tidak meremehkan gejala-gejala kecil ini. Karena semakin dini kita menyadari, semakin besar peluang untuk memperbaiki kondisi sebelum menjadi lebih parah. Dan kabar baiknya, semua gejala ini bisa dibantu pemulihannya dengan perubahan pola makan dan konsumsi makanan yang kaya akan nutrisi mata, seperti wortel. Mari kita pahami lebih dalam bagaimana wortel bekerja secara aktif dalam merespons gejala-gejala tadi. Ketika seseorang mulai mengonsumsi wortel secara rutin, tubuh akan memproduksi lebih banyak vitamin A, yang berfungsi menjaga kelembaban mata, memperkuat lapisan pelindung retina, serta mendukung proses regenerasi sel-sel mata yang rusak akibat oksidasi. Vitamin A juga membantu memproduksi pigmen rhodopsin yang sangat penting untuk melihat dalam gelap. Dalam proses pemulihan penglihatan, tubuh membutuhkan antioksidan untuk melawan serangan radikal bebas yang merusak jaringan halus di dalam mata. Wortel, dengan kandungan lutein dan zeaksantin yang tinggi, menjadi benteng alami yang membantu menyaring cahaya biru dari layar ponsel, televisi, dan lampu LED yang kini menjadi bagian dari keseharian kita. Tanpa perlindungan ini, sel-sel mata akan lebih cepat lelah dan rusak. Mereka yang sudah mulai mengonsumsi wortel secara teratur merasakan perubahan yang nyata. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa mereka bisa membaca lebih lama tanpa merasa perih atau kabur, merasa lebih nyaman di bawah cahaya terang, dan lebih jarang mengalami mata kering atau pegal setelah melihat layar. Ini semua adalah bukti bahwa perbaikan penglihatan bukanlah mitos, melainkan fakta ilmiah yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang disiplin dan konsisten. Bukan hanya fungsi melihat yang kembali meningkat,
tetapi juga kepercayaan diri dan kemandirian dalam beraktivitas sehari-hari. Bayangkan betapa menyenangkannya bisa kembali membaca Al-Quran tanpa bantuan kaca pembesar, bisa berjalan santai di pagi hari tanpa rasa takut tersandung karena pandangan kabur, atau bisa bermain dengan cucu tanpa harus berpura-pura melihat jelas. Hal-hal kecil inilah yang membuat hidup di usia senja terasa lebih indah dan bermakna. Namun tentu saja, wortel tidak bekerja sendiri. Untuk hasil maksimal, konsumsi wortel sebaiknya dibarengi dengan gaya hidup sehat lain. Minum air putih cukup setiap hari, istirahat mata setelah menatap layar, menggunakan pelindung mata saat berada di luar ruangan, dan menghindari makanan tinggi lemak jenuh serta gula berlebih adalah kebiasaan tambahan yang akan mendukung kerja zat aktif dalam wortel. Sahabat lansia sehat, tubuh kita sebenarnya memiliki sistem penyembuhan alami yang luar biasa. Tapi sistem ini membutuhkan bahan bakar yang tepat. Ketika kita menyediakan asupan bergizi, tubuh akan memperbaiki diri dengan sendirinya. Dalam konteks kesehatan mata, wortel adalah salah satu sumber bahan bakar terbaik. Mudah diperoleh, murah harganya, dan penuh manfaat. Kelebihan wortel yang lain adalah fleksibilitasnya dalam pengolahan. Wortel bisa dikukus ringan agar lebih empuk dan tetap menjaga kandungan nutrisinya. Bisa dibuat menjadi jus segar dicampur apel atau jeruk untuk menambah vitamin C. Atau bisa juga dihaluskan sebagai puree dan dicampurkan ke dalam bubur untuk lansia yang kesulitan mengunyah. Selain itu, wortel juga bisa diolah menjadi sup sayur yang hangat, direbus bersama buncis dan kentang, atau dijadikan bagian dari salad. Semakin beragam cara mengonsumsinya, semakin besar kemungkinan bapak dan ibu akan menikmatinya tanpa merasa bosan. Dan karena kandungan nutrisinya bersifat larut dalam lemak, menambahkan sedikit minyak zaitun atau santan saat memasak justru akan membantu penyerapannya lebih optimal. Ada satu hal penting yang juga perlu diingat. Perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Penglihatan yang mulai buram tidak akan langsung menjadi terang hanya dengan sekali makan wortel. Tetapi dengan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, perubahan positif akan mulai terasa. Dan itulah kekuatan dari proses alami. Perlahan tapi pasti, tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Di bab selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang kesalahan umum dalam merawat mata yang sering dilakukan lansia dan bagaimana pola makan yang benar bisa menjadi solusi jangka panjang. Kita juga akan membahas makanan pendamping wortel yang bisa memperkuat hasilnya. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat. Karena perjalanan menuju penglihatan yang jernih masih berlanjut dan akan semakin menarik. Sahabat lansia sehat, setelah kita memahami betapa pentingnya mengenali tanda-tanda awal gangguan penglihatan dan bagaimana wortel dapat menjadi senjata utama dalam menjaga kesehatan mata, kini saatnya kita mengupas sisi yang tak kalah penting, kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan dalam rawat mata, khususnya oleh lansia. Banyak orang tanpa sadar melakukan kebiasaan yang justru mempercepat kerusakan mata. Padahal, niat awalnya baik, untuk merawat, menjaga, atau mengatasi ketidaknyamanan. Namun karena kurangnya informasi, justru tindakan tersebut memperparah kondisi. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu agar bapak dan ibu bisa menghindarinya sejak sekarang. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah terlalu bergantung pada kacamata. Kacamata memang membantu memperjelas penglihatan, namun fungsinya bersifat sementara, bukan penyembuh. Banyak lansia merasa tenang karena sudah memakai kacamata, lalu mengabaikan pola makan dan gaya hidup. Padahal, jika akar masalahnya adalah kekurangan nutrisi, maka kacamata hanya menutupi gejala tanpa menyelesaikan penyebab. Ketika kualitas retina dan makula terus menurun, kekuatan kacamata pun harus ditambah, semakin lama semakin tebal, dan lama-kelamaan tetap tidak bisa membantu. Kesalahan kedua adalah mengabaikan pola makan sehat dan bergizi seimbang. Banyak lansia terbiasa makan asal kenyang, tanpa memikirkan nilai gizi. Makanan tinggi lemak jenuh, gorengan, gula berlebihan, atau makanan instan menjadi bagian dari keseharian. Pola makan seperti ini tidak hanya membebani jantung dan ginjal, tetapi juga mempercepat penurunan fungsi mata. Tanpa asupan vitamin A, C, E, lutein, dan zeaksantin, sel-sel retina menjadi mudah rusak dan kemampuan melihat detail perlahan menurun. Kesalahan ketiga adalah menggunakan tetes mata secara berlebihan tanpa petunjuk medis. Banyak orang merasa mata perih atau kering, lalu langsung membeli tetes mata dari toko tanpa konsultasi. Padahal, tidak semua jenis tetes mata cocok digunakan terus-menerus. Beberapa mengandung bahan pengawet yang jika digunakan dalam jangka panjang justru bisa mengiritasi mata. Akibatnya, ketergantungan terbentuk dan mata semakin sensitif.
Kesalahan keempat yang sering terjadi adalah menatap layar terlalu lama tanpa istirahat, baik itu ponsel, televisi, atau komputer. Meski sudah lanjut usia, banyak orang tetap senang menggunakan ponsel untuk membaca berita, menonton video, atau berkomunikasi lewat pesan. Namun, cahaya biru dari layar elektronik bisa menembus lapisan pelindung mata dan merusak sel retina secara perlahan. Apalagi bila digunakan di ruangan gelap atau dalam posisi terlalu dekat. Kebiasaan ini mempercepat kelelahan mata dan menambah risiko degenerasi makula. Kesalahan kelima adalah kurangnya paparan cahaya alami yang sehat, terutama di pagi hari. Banyak lansia yang menghabiskan waktu di dalam rumah saja, takut terkena sinar matahari atau malas keluar. Padahal, paparan sinar matahari pagi sangat penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk mata. Cahaya alami membantu mengatur ritme biologis tubuh dan menjaga sistem saraf penglihatan tetap aktif. Tentunya, paparan ini tetap harus dilakukan dengan bijak, tidak berlebihan, dan tetap menggunakan pelindung seperti topi atau kacamata hitam bila perlu. Sahabat lansia sehat, semua kesalahan di atas bisa diperbaiki. Dan salah satu cara terbaik untuk melindungi mata dari kerusakan adalah dengan mengubah kebiasaan makan sehari-hari. Kita sudah bahas mengenai wortel sebagai makanan utama, tetapi tentu akan lebih baik bila wortel dikombinasikan dengan makanan sehat lainnya. Misalnya, sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam, kale, dan daun kelor juga kaya akan lutein dan zeaksantin. Sayuran ini bisa dijadikan tumisan ringan atau ditambahkan dalam sup bersama wortel. Kombinasi ini memberikan perlindungan ganda bagi retina. Lalu ada buah-buahan berwarna cerah, seperti pepaya, mangga, jeruk, dan kiwi. Buah-buahan ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang membantu memperkuat pembuluh darah mata dan memperbaiki jaringan yang rusak. Vitamin C juga membantu mencegah katarak dan memperlambat perkembangan degenerasi makula. Selain itu, biji-bijian dan kacang-kacangan seperti biji bunga matahari, kacang almond, dan kenari mengandung vitamin E dan omega-3. Nutrisi ini sangat penting untuk melindungi membran sel mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin E juga mendukung fungsi saraf penglihatan agar tetap optimal di usia senja. Jangan lupakan pula ikan berlemak seperti salmon dan sarden. Ikan-ikan ini mengandung DHA, sejenis asam lemak omega-3 yang sangat penting untuk menjaga kelembapan mata dan memperkuat sel-sel retina. Konsumsi ikan 2 kali seminggu bisa membantu mengurangi risiko mata kering dan memperkuat penglihatan secara menyeluruh. Kita juga perlu memahami pentingnya air putih dalam menjaga kesehatan mata. Mata yang kering dan lelah bisa menjadi pertanda tubuh kurang cairan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan setiap hari, mata akan tetap terhidrasi dengan baik dan terhindar dari iritasi. Kombinasi dari makanan-makanan tersebut, ditambah wortel sebagai sumber utama beta-karoten dan vitamin A, akan memberikan hasil yang luar biasa jika dikonsumsi secara rutin dan konsisten. Sahabat lansia sehat, banyak orang mengira bahwa untuk menjaga mata tetap sehat, mereka harus membeli suplemen mahal. Padahal, jawabannya sudah ada di dapur. Semua bahan alami itu tersedia di pasar dengan harga terjangkau, mudah diolah, dan bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Yang perlu dibangun adalah kesadaran dan konsistensi. Setiap sendok makanan yang masuk ke dalam tubuh adalah keputusan. Apakah itu akan memperkuat penglihatan atau justru memperburuknya? Maka pilihlah yang terbaik. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri sendiri dan keluarga tercinta. Di bab selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan penting yang sering muncul. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar penglihatan bisa membaik setelah rutin mengonsumsi makanan sehat? Kita juga akan melihat beberapa kisah nyata dari lansia yang berhasil memperbaiki penglihatannya hanya dengan perubahan pola makan. Jangan lewatkan, karena jawabannya bisa menjadi motivasi bagi bapak dan ibu untuk memulai hari ini juga. Sahabat lansia sehat, sebuah pertanyaan yang sering muncul setelah mengetahui manfaat wortel dan makanan sehat lainnya untuk mata adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar penglihatan membaik? Pertanyaan ini sangat wajar, karena setiap orang tentu ingin melihat hasil dari usaha yang telah dilakukan, apalagi jika menyangkut penglihatan, organ vital yang sangat menentukan kualitas hidup lansia. Sebelum menjawab pertanyaan itu, penting untuk kita pahami bahwa setiap tubuh manusia merespons perawatan dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Ada yang merasakan perubahan lebih cepat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Ini tergantung pada beberapa faktor, seperti tingkat keparahan gangguan mata. Jika kondisi mata sudah lama kabur, mengalami degenerasi makula menahun, atau sudah mengalami kerusakan retina cukup berat,
tentu proses pemulihannya akan membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang baru mengalami gejala awal seperti silau ringan atau rabun senja. Kedisiplinan dalam konsumsi makanan bergizi. Rutin mengonsumsi wortel dan makanan sehat lainnya setiap hari, dalam takaran yang cukup, akan mempercepat perbaikan jaringan mata. Jika dilakukan hanya sesekali atau tidak konsisten, maka manfaat yang didapat pun tidak akan maksimal. Pola hidup secara keseluruhan. Makanan sehat akan bekerja lebih optimal jika didukung dengan gaya hidup sehat lainnya, seperti istirahat cukup, membatasi paparan cahaya biru dari gawai, serta melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Meskipun demikian, berdasarkan berbagai hasil studi dan kisah nyata para lansia yang sudah menjalani pola makan sehat dengan fokus pada makanan pelindung mata, rata-rata perubahan positif mulai terasa setelah 3 hingga 8 minggu konsumsi rutin. Apa saja perubahan awal yang biasanya dirasakan? Huruf pada koran atau ponsel mulai tampak lebih tajam. Mata terasa lebih segar saat bangun pagi. Mengalami penurunan sensitivitas terhadap cahaya menyilaukan. Bisa membaca lebih lama tanpa merasa cepat lelah. Pandangan terasa lebih bersih, tidak berkabut seperti sebelumnya. Sahabat lansia sehat, mari kita dengarkan beberapa kisah nyata yang bisa menjadi inspirasi. Kisah Pak Harto, 68 tahun, dari Yogyakarta. Pak Harto adalah pensiunan guru yang mulai mengalami kesulitan membaca saat usia memasuki 65 tahun. Setiap kali membaca koran, beliau harus menyalakan lampu terang dan menyipitkan mata. Bahkan saat menyetir di malam hari, lampu kendaraan dari arah berlawanan terasa menyilaukan. Setelah menonton salah satu episode dari channel ini tentang pentingnya vitamin A dan lutein, beliau memutuskan untuk mengubah pola makannya. Setiap pagi, ia minum jus wortel segar dicampur apel dan jeruk. Ia juga mengganti camilan sore dengan sup sayur berisi wortel, daun kelor, dan tomat. Setelah 6 minggu, Pak Harto merasakan perubahan besar. Ia bisa membaca buku tanpa harus memakai kacamata baca yang biasa digunakan. Ia juga merasa lebih percaya diri menyetir di sore hari. Yang paling menyentuh, beliau bisa kembali membaca Al-Quran dengan jelas tanpa menyipitkan mata. Menurut pengakuannya, saya merasa seolah dunia kembali terang. Kisah Bu Sumarni, 70 tahun, dari Medan. Bu Sumarni mengalami rabun senja yang cukup parah. Setiap kali lampu mulai redup di sore hari, penglihatannya langsung menurun. Ia merasa tidak nyaman berjalan keluar rumah karena khawatir tersandung atau menabrak. Setelah berdiskusi dengan anaknya yang seorang tenaga medis, Bu Sumarni mulai mengonsumsi wortel kukus setiap pagi dan mengganti nasi putih dengan ubi serta lauk sehat seperti ikan rebus. Dalam 2 bulan, rabun senjanya berkurang drastis. Kini ia merasa lebih percaya diri berjalan di lingkungan rumah, bahkan ikut kegiatan pengajian malam di musola terdekat. Ia mengaku bahwa perubahan pola makan yang sederhana telah memberikan hasil luar biasa untuk hidupnya. Sahabat lansia sehat, kedua kisah tadi membuktikan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan niat dan konsistensi. Makanan yang kita konsumsi setiap hari akan menjadi bagian dari tubuh kita. Ia bisa menjadi penyebab penyakit, tapi juga bisa menjadi obat paling ampuh yang disediakan oleh alam. Perlu diketahui juga bahwa hasil maksimal tidak selalu harus menunggu berminggu-minggu. Beberapa orang melaporkan bahwa dalam 10 hari pertama konsumsi rutin, mereka sudah merasakan mata tidak mudah lelah dan tidak mudah kering. Ini adalah sinyal bahwa tubuh mulai menerima nutrisi yang dibutuhkan dan memulai proses regenerasi sel. Namun tetap harus diingat, wortel bukan obat ajaib yang bekerja secepat kilat. Ia adalah makanan penyembuh alami yang bekerja dari dalam, perlahan tapi pasti. Sama seperti rumput yang tumbuh tidak terdengar suaranya, tapi terus tumbuh dan menguat setiap hari. Untuk mempercepat hasil, sahabat lansia bisa mencoba membuat jadwal menu harian yang memasukkan wortel secara teratur. Misalnya, Senin, Rabu, Jumat, jus wortel campur apel di pagi hari. Selasa, Kamis, tumis wortel dan bayam dengan minyak zaitun. Sabtu, Minggu, sup ayam kampung dengan irisan wortel, jagung muda, dan seledri. Dengan variasi yang tepat, bapak dan ibu tidak akan merasa bosan. Bahkan bisa menjadi kegiatan menyenangkan bersama cucu untuk menyiapkan makanan sehat di rumah. Sahabat lansia sehat, satu hal penting lainnya adalah mencatat perubahan yang dirasakan setiap minggu. Buatlah jurnal sederhana. Misalnya, Minggu 1, mata masih sering silau, penglihatan belum banyak berubah. Minggu 2, mata terasa lebih segar di pagi hari. Minggu 3, bisa membaca koran lebih lama tanpa perih. Minggu 4,
huruf di ponsel mulai tampak lebih jelas. Dan seterusnya. Catatan kecil ini akan membantu Bapak dan Ibu melihat perkembangan nyata dari usaha yang telah dilakukan. Dan ketika hasil mulai terasa, semangat untuk terus menjaga pola makan pun akan meningkat. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih detail tentang makanan lain yang dapat menjadi pasangan sempurna wortel dalam menjaga penglihatan. Kita juga akan pelajari bagaimana menyesuaikan porsi dan cara penyajian yang sesuai dengan kebutuhan lansia, agar manfaatnya lebih maksimal dan tidak menimbulkan gangguan pencernaan. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena perjalanan menuju penglihatan terang masih terus berlanjut. Sahabat Lansia Sehat, setelah kita mengetahui berapa lama efek konsumsi wortel mulai terasa dan bagaimana kisah nyata dari para lansia membuktikan khasiatnya, kini saatnya kita memperkuat manfaat wortel itu dengan menambahkan beberapa makanan pendamping yang terbukti secara ilmiah bisa bersinergi menjaga kesehatan mata. Karena seperti halnya tim sepak bola yang hebat tidak cukup hanya dengan satu pemain bintang, demikian pula pola makan sehat tidak cukup hanya mengandalkan satu bahan makanan saja. Kita butuh kerjasama antara berbagai nutrisi agar perlindungan terhadap mata benar-benar maksimal. Wortel adalah sumber beta-karoten yang akan diubah menjadi vitamin A. Namun untuk proses ini bekerja dengan optimal, tubuh memerlukan dukungan dari vitamin dan mineral lain, serta lemak sehat yang membantu penyerapan beta-karoten. Oleh sebab itu, mengombinasikan wortel dengan bahan makanan tertentu adalah langkah cerdas yang bisa dilakukan oleh siapapun. Mari kita bahas satu persatu jenis makanan pendamping yang bisa menjadi pasangan sempurna wortel untuk mendukung kesehatan mata, khususnya bagi para sahabat lansia. 1. Sayuran hijau gelap, bayam, daun kelor, kale. Sayuran berdaun hijau gelap sangat kaya akan lutein dan zeaksantin, dua jenis karotenoid yang sangat penting untuk menjaga makula retina. Bila wortel memperkuat bagian luar retina dengan vitamin A, maka bayam dan daun kelor melindungi bagian tengah penglihatan agar tetap tajam dan tidak mudah silau. Sayuran ini sangat baik dikukus ringan, dijadikan campuran sop, atau ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Tidak perlu berlebihan, cukup 1 mangkuk kecil setiap hari sudah sangat bermanfaat bagi penglihatan. 2 buah berwarna cerah, pepaya, mangga, jeruk, kiwi. Buah-buahan dengan warna cerah menandakan tingginya kandungan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C membantu memperkuat dinding pembuluh darah halus di sekitar retina, sehingga mencegah perdarahan mikro yang sering terjadi pada lansia penderita diabetes atau hipertensi. Antioksidannya juga membantu melawan radikal bebas yang merusak sel-sel penglihatan. Mengonsumsi irisan pepaya setiap pagi atau jus jeruk di siang hari bukan hanya menyegarkan, tetapi juga memberi lapisan perlindungan alami pada mata. Kombinasi antara wortel dan buah kaya vitamin C akan membuat tubuh memiliki 2 barikade pelindung sekaligus dari kerusakan oksidatif. 3. Ikan laut, salmon, sarden, ikan kembung. Ikan laut dalam mengandung DHA dan omega-3, asam lemak esensial yang sangat penting untuk menjaga kelembapan mata, mengurangi gejala mata kering, dan memperkuat fungsi saraf penglihatan. Banyak lansia mengalami mata cepat lelah atau seperti berpasir karena kekurangan asupan lemak sehat. Mengonsumsi ikan laut 2 kali seminggu, baik dipanggang, direbus, atau dimasak kuah bening, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan DHA tubuh. Jika dikombinasikan dengan wortel, efeknya akan semakin baik karena nutrisi dari ikan memperbaiki sistem saraf dan wortel memperbaiki struktur retina. 4. Kacang-kacangan dan biji-bijian, almond, biji bunga matahari, kenari. Jenis makanan ini mengandung vitamin E dan zinc, yang berfungsi memperlambat proses penuaan sel-sel mata. Vitamin E berperan sebagai pelindung membran sel retina, sementara zinc membantu membawa vitamin A dari hati ke mata untuk diproses menjadi pigmen visual. 1 genggam kecil kacang almond per hari sudah cukup memberikan manfaat besar. Kacang ini bisa dijadikan camilan sehat di sela waktu makan atau dicampur dalam bubur. Kombinasi antara kacang dan wortel akan membuat tubuh bekerja lebih efisien dalam menyerap dan mengolah nutrisi penting bagi penglihatan. 5. Telur. Kuning telur mengandung lutein dan zeaksantin dalam bentuk yang mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, telur juga mengandung seng dan lesitin, nutrisi penting yang membantu menjaga kejernihan lensa mata. Telur rebus adalah pilihan terbaik untuk lansia, karena rendah lemak dan mudah dicerna. Mengkonsumsi telur rebus bersamaan dengan wortel kukus setiap pagi bisa menjadi sarapan sempurna untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan energi, dan memberikan asupan gizi lengkap yang sangat dibutuhkan tubuh. Sahabat lansia sehat, jika semua makanan pendamping tadi dikombinasikan dengan wortel dalam pola makan harian, maka efeknya bukan hanya akan terasa pada mata, tapi juga menyentuh seluruh sistem tubuh. Tubuh akan lebih segar,
daya tahan meningkat, kulit lebih sehat, dan perasaan pun lebih tenang karena tidak lagi dibayangi oleh ketakutan akan kehilangan penglihatan. Agar lebih mudah diterapkan, berikut ini contoh menu harian sederhana berbasis makanan pelindung mata. Pagi, jus wortel, apel jeruk, telur rebus. Siang, nasi merah, ikan kembung bakar, tumis bayam dan wortel. Sore, pepaya potong atau buah kiwi. Malam, sup sayur dengan wortel, jagung muda, dan daun kelor. Variasi menu ini bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia di daerah masing-masing. Yang penting adalah kandungan gizinya, bukan kemewahan bahannya. Sahabat lansia sehat juga bisa membuat jadwal rotasi mingguan agar tidak merasa bosan. Misalnya Senin dan Kamis fokus pada ikan, Selasa dan Jumat lebih banyak sayur hijau, Rabu dan Sabtu ditambah buah-buahan, dan setiap hari tetap konsumsi wortel sebagai bahan dasar. Dengan cara ini, menjaga kesehatan mata tidak lagi terasa berat atau merepotkan. Bahkan bisa menjadi kebiasaan baru yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Di bab selanjutnya, kita akan membahas kesalahan pola pikir umum yang membuat banyak orang pasrah dengan penglihatan buram, serta cara mengubahnya menjadi semangat untuk pulih secara alami. Karena sesungguhnya, saat tubuh diberi nutrisi yang benar dan pikiran diberi harapan, maka pemulihan bukan hanya mungkin, tapi sangat nyata. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat. Sahabat Lansia Sehat, banyak orang yang ketika mendapati penglihatannya mulai kabur atau buram, langsung berpikir bahwa ini adalah bagian dari proses menua yang tidak bisa diubah. Pola pikir ini sangat umum ditemukan di kalangan lansia. Bahkan tak jarang, setelah dokter menyarankan penggunaan kacamata atau obat tetes, mereka langsung merasa bahwa satu-satunya jalan adalah menerima kenyataan dan tidak bisa berharap banyak. Padahal, pola pikir seperti inilah yang seringkali menjadi tembok pertama yang menghambat proses pemulihan alami tubuh. Perlu kita sadari bersama bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri, termasuk sel-sel penglihatan. Asalkan kita memberi bahan bakar yang tepat, memberi waktu, dan tidak merusak prosesnya dengan gaya hidup buruk, maka proses regenerasi sel retina dan saraf mata bisa terjadi. Maka yang paling pertama harus diperbaiki adalah cara kita memandang masalah penglihatan itu sendiri. Mari kita mulai dengan meluruskan kesalahpahaman umum yang selama ini tertanam kuat di benak banyak orang. 1. Kalau sudah buram ya pasti makin parah, nggak bisa balik lagi. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Memang ada beberapa kondisi mata yang membutuhkan penanganan medis, seperti katarak atau glaukoma. Namun untuk kasus-kasus seperti rabun senja, silau berlebihan, kabur karena kekurangan nutrisi, atau kelelahan mata akibat gaya hidup tidak sehat, semuanya masih bisa dipulihkan secara bertahap. Fakta menunjukkan bahwa banyak lansia yang awalnya kesulitan membaca, melihat wajah orang, atau merasa tidak nyaman di bawah cahaya terang, berhasil memperbaiki penglihatannya hanya dengan mengubah pola makan, meningkatkan asupan vitamin A, lutein, dan zeaksantin dari bahan alami seperti wortel dan sayuran hijau. 2. Saya sudah terlalu tua, percuma makan sehat. Usia bukan penghalang untuk sembuh atau membaik. Regenerasi sel memang melambat seiring bertambahnya usia, tetapi tidak pernah berhenti. Itu artinya, selama tubuh masih diberi nutrisi yang tepat dan gaya hidup yang mendukung, maka potensi perbaikan akan tetap ada. Banyak orang baru mulai makan sehat di usia 60 atau 70 tahun, dan dalam waktu kurang dari 3 bulan mereka sudah merasakan perbedaan besar dalam tubuhnya, termasuk dalam kejernihan penglihatan. 3. Obat dari dokter saja tidak banyak membantu, apalagi cuma wortel. Perlu kita pahami, peran makanan bukan menggantikan obat, melainkan membantu tubuh bekerja lebih optimal. Obat bisa mengurangi gejala, tetapi jika tubuh tidak memiliki cukup nutrisi untuk memperbaiki jaringan yang rusak, maka perbaikan jangka panjang tidak akan terjadi. Wortel dan makanan pelindung mata lainnya bekerja dari dalam, secara perlahan memperkuat sel-sel mata, memperbaiki jaringan yang rusak, dan mengembalikan fungsi visual secara bertahap. Mereka bukan solusi instan, tetapi penolong sejati yang bekerja dalam diam. 4. Saya tidak suka makan sayur. Kalimat ini seringkali menjadi penghambat besar. Namun kunci utamanya adalah cara kita mengolah dan menyajikan. Wortel bisa dibuat dalam bentuk jus segar yang manis dan menyegarkan. Bisa juga dikukus dan dicampur dengan ubi atau jagung, dijadikan isian sup, atau bahkan dicampurkan ke dalam bubur. Rasanya bisa dinikmati dan dibiasakan. Butuh waktu, tapi jika sudah terbiasa, maka tubuh justru akan mencarinya. Sahabat lansia sehat, perubahan pola pikir adalah langkah pertama yang paling penting. Jika kita percaya bahwa mata bisa pulih,
bahwa nutrisi bisa menjadi kunci, dan bahwa usia bukan halangan, maka semangat itu akan menjadi energi tambahan bagi tubuh untuk mempercepat pemulihan. Tubuh dan pikiran saling berkaitan. Semangat hidup dan harapan yang tinggi akan memperkuat sistem imun, memperbaiki aliran darah, dan meningkatkan kualitas regenerasi sel-sel tubuh, termasuk sel penglihatan. Kita perlu mengganti kata pasrah menjadi usaha. Ganti kalimat sudah terlanjur menjadi belum terlambat. Saat kita mengganti narasi dalam pikiran, tubuh akan merespons dengan cara yang luar biasa. Mari kita lihat bagaimana semangat dan keyakinan mengubah kehidupan seorang sahabat kita. Kisah Bu Mardiah, 72 tahun, dari Surabaya. Bu Mardiah mengalami penglihatan kabur sejak usia 68 tahun. Dokter menyarankan penggunaan kacamata dan operasi ringan, tapi ia merasa takut dan memilih diam di rumah. Setiap hari ia duduk di kursi malas, menghindari aktivitas membaca atau menonton TV karena merasa tidak sanggup. Namun suatu hari, cucunya memutar video edukasi tentang manfaat wortel dan makanan sehat lainnya untuk mata. Dengan didampingi keluarga, Bu Mardiah mulai membuat perubahan kecil. Setiap pagi ia minum jus wortel, makan buah segar, dan menyantap sup bayam serta ikan rebus. Ia juga mulai berjalan ringan di halaman rumah saat pagi hari. Dalam waktu 2 bulan, penglihatannya membaik. Ia mulai bisa membaca tulisan besar, melihat wajah cucunya dengan jelas, dan bahkan ikut pengajian ibu-ibu. Semangat hidupnya bangkit kembali. Ia tersenyum lebih sering, merasa percaya diri, dan berkata, "Ternyata saya belum terlambat." Sahabat lansia sehat, perubahan seperti ini bukan mustahil. Kita semua bisa menjadi seperti Bu Mardiah jika kita mau memulai langkah kecil hari ini. Memperbaiki pola pikir, memperbaiki isi piring makan, dan memperbaiki gaya hidup. Kita perlu menyadari bahwa mata adalah jendela kehidupan. Jika jendela ini mulai buram, bukan berarti kita menutupnya. Kita bisa membersihkannya kembali, merawatnya, dan menjaganya agar tetap terbuka lebar. Setiap suapan makanan sehat adalah sapuan kuas yang membersihkan jendela itu. Setiap langkah sehat yang kita lakukan adalah cahaya yang membuat dunia kembali terang. Di bab berikutnya, kita akan menutup perjalanan ini dengan menyusun langkah-langkah praktis dan realistis yang bisa dilakukan setiap hari oleh bapak dan ibu untuk mempertahankan kejernihan penglihatan. Kita akan susun rencana sederhana yang bisa diikuti tanpa bingung, tanpa mahal, dan tanpa ribet. Karena visi kami di channel Lansia Sehat adalah, sehat itu mudah, asal tahu caranya dan mau konsisten menjalaninya. Sahabat Lansia Sehat, kita telah sampai pada bagian penutup dari pembahasan panjang kita mengenai penglihatan dan peran besar makanan alami, terutama wortel, dalam menjaga dan memulihkan mata yang mulai kabur. Di bab-bab sebelumnya kita telah mempelajari penyebab mata buram, kandungan luar biasa dari wortel, kombinasi makanan pendamping, kisah nyata para lansia, dan juga kekuatan pola pikir positif. Kini saatnya kita menyusun langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan setiap hari agar penglihatan tetap jernih dan terang hingga usia lanjut. Karena seringkali kita tahu ilmunya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Maka di bab ini, mari kita buat panduan harian dan mingguan sederhana, yang bisa langsung dipraktikkan oleh siapa saja, tanpa harus bingung, tanpa perlu keluar biaya besar, dan tentunya bisa dilakukan di rumah sendiri. Langkah 1. Jadikan wortel sebagai makanan wajib harian. 1 buah wortel ukuran sedang setiap hari sudah cukup untuk menyuplai vitamin A dan beta-karoten yang dibutuhkan oleh mata. Agar tidak bosan, variasikan penyajiannya. Hari Senin dan Kamis, wortel kukus sebagai pendamping sarapan. Hari Selasa dan Jumat, jus wortel dicampur apel dan jeruk. Hari Rabu dan Sabtu, sup wortel bersama jagung muda dan daun kelor. Hari Minggu, salad wortel parut dicampur minyak zaitun dan lemon. Tidak perlu berlebihan. Justru konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah besar yang hanya sesekali dikonsumsi. Langkah 2. Kombinasikan dengan makanan pendukung mata. Agar manfaat wortel lebih optimal, pastikan mengombinasikannya dengan sayuran hijau gelap, bayam, daun kelor, kangkung, ikan laut 2 kali seminggu, salmon, tongkol, sarden, buah kaya vitamin C seperti pepaya, jeruk, atau kiwi, kacang-kacangan dan biji-bijian seperti almond dan biji bunga matahari, telur rebus sebagai sumber lutein alami. Susun menu mingguan dengan kombinasi bahan-bahan ini. Bila perlu, tuliskan di kertas dan tempel di dapur sebagai pengingat harian. Langkah 3. Hindari makanan yang mempercepat kerusakan mata.
Sebagus apapun makanan sehat yang kita konsumsi, jika masih sering mengonsumsi makanan perusak mata, maka hasilnya tidak akan maksimal. Hindari gorengan berlebihan, makanan tinggi gula, kue manis, minuman instan, makanan dengan pewarna buatan, makanan instan dalam kemasan, makanan tinggi lemak jenuh seperti daging olahan dan jeroan. Gantilah dengan versi sehat seperti ubi kukus, pisang rebus, nasi merah, dan camilan berbahan dasar alami. Langkah 4. Biasakan pola hidup sehat untuk mata. Gunakan penerangan yang cukup saat membaca atau menjahit. Jangan memaksa mata bekerja di tempat gelap. Batasi waktu menatap layar ponsel atau televisi. Istirahatkan mata setiap 20 menit. Lihatlah keluar jendela sejauh mungkin selama 20 detik. Cukupi kebutuhan tidur. Mata juga butuh istirahat agar bisa bekerja optimal keesokan harinya. Kompres mata dengan air hangat. Ini membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan sirkulasi darah di sekitar bola mata. Langkah 5. Periksa mata secara berkala. Meskipun kita sedang menjalani pola makan sehat, pemeriksaan mata tetap penting untuk mendeteksi dini kondisi serius seperti katarak, glaukoma, atau degenerasi makula basah. Setidaknya lakukan pemeriksaan mata 1 kali dalam 6 bulan, terutama jika sudah berusia di atas 60 tahun. Dokter mata bisa membantu memantau kondisi retina dan menyarankan tindak lanjut yang sesuai. Pola makan dan gaya hidup sehat adalah pencegahan utama, sementara pemeriksaan rutin adalah deteksi dini yang menyelamatkan. Langkah 6. Bangun dukungan keluarga. Perubahan pola makan dan gaya hidup akan lebih mudah dilakukan jika ada dukungan keluarga. Ajak anak, cucu, atau anggota rumah lainnya untuk ikut menyantap makanan sehat. Jadikan ini sebagai kebiasaan bersama. Bila satu rumah menerapkan pola makan sehat, maka lingkungan akan mendorong perubahan yang lebih cepat dan menyenangkan. Misalnya, cucu yang ikut membuat jus wortel setiap pagi bersama nenek bisa menjadi momen kebersamaan yang menyehatkan sekaligus menghangatkan hubungan keluarga. Suami dan istri yang saling mengingatkan untuk tidak makan gorengan bisa menjadi cara saling menjaga. Langkah 7. Catat perubahan yang terjadi. Siapkan buku kecil atau catatan di ponsel untuk mencatat setiap perubahan yang dirasakan dari waktu ke waktu. Apakah penglihatan mulai terasa lebih terang? Apakah mata tidak cepat kering lagi? Apakah bisa membaca lebih lama dari biasanya? Apakah silau saat malam berkurang? Catatan ini penting untuk menumbuhkan semangat dan memotivasi agar tetap konsisten. Karena terkadang, kita tidak menyadari perubahan positif yang sedang terjadi jika tidak dicatat. Langkah 8. Bangun keyakinan bahwa tubuh bisa sembuh. Pola pikir positif adalah fondasi dari semua perubahan. Setiap hari, tanamkan kalimat dalam hati. Saya percaya mata saya bisa pulih. Saya sedang memperbaikinya dari dalam. Saya sedang memberi tubuh saya makanan terbaik yang dibutuhkan. Saya tidak lagi pasrah. Saya sedang berusaha. Kalimat sederhana ini akan memperkuat niat, mengusir rasa ragu, dan mempercepat proses penyembuhan yang dilakukan tubuh. Sahabat lansia sehat, di titik ini kita sudah memiliki semua yang dibutuhkan. Ilmu, panduan, motivasi, dan kesadaran. Sekarang tinggal kemauan dan komitmen yang perlu diperkuat. Jangan tunggu mata semakin buram. Jangan tunggu harus ganti kacamata baru. Mulailah dari hari ini. Ingat, satu langkah kecil hari ini akan membawa perubahan besar dalam waktu beberapa minggu ke depan. Mata yang mulai terang kembali akan membawa semangat hidup yang juga semakin menyala. Bayangkan betapa indahnya bisa kembali membaca Al-Quran tanpa kaca pembesar. Betapa bahagianya melihat wajah cucu tanpa perlu menyipitkan mata. Betapa tenangnya berjalan di taman tanpa rasa takut tersandung. Semua itu bukan mimpi. Itu bisa menjadi kenyataan. Dan semuanya dimulai dari dapur rumah Anda sendiri. Terima kasih telah setia mengikuti rangkaian informasi ini di channel Lansia Sehat. Mari kita terus jaga penglihatan, jaga kesehatan, dan jaga semangat agar tetap kuat dan mandiri di usia senja. Karena sehat bukan hanya soal umur panjang, tapi juga soal menikmati hidup dengan terang, jelas, dan penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik menarik lainnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia bersama Lansia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.